konsistensi luar biasa Joan Mir. Races to go, and the next one starts now. Good start from Cal Crutchlow from third on the grid, but coming through for the second one. Halo para rider, tidak terasa musim MotoGP 2020 hanya tersisa 4 seri lagi saja ya. Nah, absennya Marc Marquez benar-benar membuat musim ini menjadi sangat susah untuk diprediksi siapa yang akan menjadi pemenang di setiap serinya. Sejauh ini sudah ada 8 pemenang berbeda dari 10 seri yang sudah dijalani. Namun ada satu hal yang paling unik, yaitu soal Joan Mir yang memimpin klasemen sementara tanpa menjadi pemenang. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal bagaimana konsistensi pembalap Suzuki ini dalam menjalani musim terketat MotoGP 2020. Untuk itu, simak terus videonya ya. Dimulai dengan diperpanjangnya kontrak pembalap Spanyol ini oleh Suzuki untuk 2 musim ke depan bersama Alex Rins. Joan Mir mulai tampil fokus di kejuaraan musim ini. Pole holds on. Here comes Mir though, up the inside into turn 1. Can he snake and stick? Yes, he can. Joan Mir then. Namun sayang pada pergelaran pertama MotoGP musim ini di Spanyol, ia harus gagal finish karena crash. Lanjut di seri ketiga. Pada sirkuit yang sama di Jerez, JM36 tampil cukup baik. Namun memulai balapan dari posisi 10, Joan Mir berhasil finish di posisi kelima. Dengan hasil tersebut, pembalap Suzuki ini berhasil mengamankan 11 poin. Valentino Rossi, look at him. Masuk ke seri keempat. Di MotoGP Ceko, nasib kurang beruntung kembali harus dialami Mir. Doi harus crash pada lap kelima di tikungan ke-13 karena terlibat insiden dengan pembalap Red Bull KTM Tech 3 Iker Lecuona. Nah, keberuntungan itu akhirnya datang pada seri kelima Australia. Mir tampil epik sejak hari Jumat dan Sabtu dan berhasil start di posisi ke-6. Peluang ini tidak disia-siakan pembalap Spanyol ini. Mir harus bertarung hingga last lap dengan Jack Miller untuk merebut podium kedua dari pembalap Ducati ini. Jack Miller gets sideways, running that tight line into turn 3 to show Miller his front wheel. Look again, Miller just squeezed in the middle of the circuit. Maker, he's not close enough to do it into turn 6, that's for sure. I think Miller's probably going to have this one covered. I mean, well, it's going to be turn 9. There's just nothing that Mir can do. Miller's wide, he's wide. Here comes Mir, and the checkered flag is out as well. He's coming, crikey now, he wins here in Austria, and Mir... Di seri ke-6, konsistensi Joan Mir mulai terlihat. Memulai balapan dari posisi ketiga, Joan Mir langsung tampil menggila. Bahkan ia sempat meninggalkan pembalap di posisi kedua hingga 2,4 detik sebelum akhirnya balapan harus diulang karena motor milik Viñales yang trouble harus terbakar setelah menghantam pembatas lintasan. Oh yeah, there's no brakes. That is horrendous. That's no brakes at all. How many more scares in Austria does Maverick Viñales need? His week here in Austria has been absolutely gut-wrenching. Nah, diulangnya balapan ternyata berdampak buruk bagi Joan Mir yang pada akhirnya harus finish di posisi keempat. Way through. It's a last lap thriller. Here comes Palatspargo over the corner. It's all on the line. Jack goes up the inside. The chip is landing back. It's time for a MotoGP melee in Misano for the... Move on dari seri ke-6. MotoGP seri ke-7 digelar di San Marino, Italia. Start dari posisi ke-8, Joan Mir tampil cukup tenang. Viñales, there is the Suzuki of Joan Mir. He's got a bit of space. Perlahan tapi pasti Mir terus melibas setiap pembalap di depannya. Outside of Joan Mir, no way. 10. Viñales going to make light work of this. He's going to carve through past Joan Mir. Puncaknya Mir membuat kesal fans Valentino Rossi
karena idola mereka harus dilewati pembalap Spanyol ini di last lap dan merebut podium ketiga milik mantan 9 kali juara dunia tersebut. Morbidelli comes across the line and he's done it. It's Samba time for Franco Morbidelli. What an overtaking move. This is so brave. He's so committed to that. There's no looking back. That could have been a nice then for Valentino Rossi. Yeah, that's how close it was. Oh dear. Opposition for the third time in a row here in San Marino is Maverick Vinales. Jack Miller after a big crashing warm-up second ahead of Fabio Quartararo. Franco Morbidelli. Petrucci completes an all-Italian row 3. Lanjut ke seri ke-8 bertajuk GP Emilia Romagna. Kendati start dari posisi ke-11 tidak membuat Joan Mir putus asa di sirkuit. Miller, he's going to zoom through to the lead into turn 1 out front. Terbukti, penampilan yang tenang dan stabil membuat Joan Mir berhasil melewati pembalap-pembalap di depannya hingga berhasil meraih podium kedua di akhir balapan. He just can't get any drive, Paul Espargaro at the moment. Here comes Mir. He attacks straight away. Straight away. That's on. Here comes Mir though, on the inside into turn 1. Can he snake and stick? Yes, he can. Tranmere. Up. And we are off. A good start from Morbidelli from... Konsistensi Joan Mir makin terbukti saat memasuki balapan seri Catalunya. Memulai balapan dari posisi ke-7, pembalap Ekstar Suzuki ini benar-benar tenang dalam melewati setiap putaran. In that incident turn 2, we need to find out exactly who instigated it. Dovizioso was obviously... Ketenangan ini membuat Joan Mir tampil sangat stabil di sirkuit dan dia hanya tinggal menunggu pembalap di depannya untuk melakukan kesalahan untuk mendahului mereka. Did he? Or was it no, Miller just made the mistake and got it hot? No rear grip. Hingga di seri ke-9 ini pun pembalap Spanyol ini kembali meraih podium kedua. Just tiptoeing through those first couple of corners. Well, the 4,500 odd fans that are here. Memasuki seri ke-10. Nasib kurang beruntung menghampiri JM36. Start dari posisi 14 membuat Joan Mir terjebak di kerumunan pembalap. Lebih buruk lagi karena memasuki tikungan ketiga, dia harus melebar keluar sirkuit karena insiden crashnya Valentino Rossi yang membuat ia cukup jauh tertinggal dari barisan depan. And that really cost the two Suzukis, didn't it? Look at that Rossi rear tyre just slipping out from underneath him. Oh, that's what happened to Vinales. Look, he got Dan pada akhirnya Joan Mir berhasil melewati garis finish di posisi ke-11 dan hanya mengumpulkan 5 poin. When I feel that the Suzuki's going to get on the podium, I know Joan's been going really well and he's going to be close. Kita beranjak ke Aragon. Kali ini posisi start Joan Mir cukup ideal. Doi akan memulai balapan dari posisi kedua. Races to go, and the next one starts now. Good start from Cal Crutchlow from third on the grid, but coming through from the second row. Poin kejuaraan yang hanya terpaut 10 poin dari pemimpin klasemen Quartararo menjadi semangat tersendiri tentunya untuk Joan Mir. Questions here Fabio Quartararo. Kali ini keberuntungan benar-benar berpihak pada pembalap Suzuki ini. Masalah pada motor pembalap Yamaha Fabio Quartararo membuatnya harus terus merosot dari posisi 1 ke posisi 18. They're both caught napping. This final couple of corners have been really difficult for Quartararo to get that Yamaha stopped, and again he can't run the tight line. No, he can't. World class from the Moto2 world champion. What's the disadvantage? Time is on his side. Sedangkan Joan Mir berhasil finish di podium ketiga yang membuat Joan Mir berhak untuk menjadi pemimpin klasemen sementara. To be Rookie of the Year, which looked like it was going very much the way of the South African Alex Marquez. Di Aragon Jilid 2, Mir harus memulai balapan dari posisi ke-12. Tapi harus diakui pembalap Suzuki ini benar-benar tidak peduli harus memulai start dari mana. Terbukti ia berhasil kembali naik podium ketiga dan semakin memantapkan dirinya di posisi 1 klasemen sementara dengan 137 poin dan meninggalkan Quartararo di posisi kedua dengan jarak 14 poin. Spoken of getting stuck behind the caddies for too long. He's gone for it. He had to do that. He had to do that because Morbidelli and Rins are starting to break away. Nah, dengan hanya tersisa 3 seri lagi, apakah Joan Mir bisa mempertahankan posisinya dengan konsisten hingga akhir seri dan menjadi pembalap Suzuki yang berhasil menjadi juara dunia sejak Kenny Roberts? Sangat menarik untuk disimak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendapat informasi terbaru lainnya. Terima kasih.